Kembali di MNC News, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tim sepak takraw Indonesia optimis mempertahankan prestasi meraih medali emas pada SEA Games 2021 di Vietnam. Berkekuatan 6 atlet gabungan pemain senior dan junior yang turun di 3 nomor yakni takraw kuadran, bergu, dan double. 4 pemain senior yaitu Muhammad Herdiansah, Tri Sandi Saputra, Saiful Rijal, dan Abdul Halim Raju. Sedangkan 2 pemain muda yakni Rusdi dan Zelki Ladada. Dari 6 atlet tersebut, 3 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelum bertolak ke Vietnam, seluruh atlet telah menjalani latihan keras dan disiplin. Pada SEA Games Filipina 2019 lalu, tim sepak takraw Indonesia membawa pulang 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Prestasi tersebut sekaligus menjadi standar target di SEA Games Vietnam kali ini. Ya, pemirsa, hingga minggu sore ini, 15 Mei 2022, kontingen Indonesia memperbaiki posisinya di SEA Games Vietnam 2021. Indonesia menempati posisi ketiga klasemen perolehan medali. Ya, menurut laman resmi SEA Games 2021 yang diupdate sore hari ini, pemirsa, Indonesia menduduki peringkat ketiga di perolehan medali, yaitu 15 emas, 19 perak, dan juga 13 perunggu. 1 peringkat di atasnya itu Thailand memperoleh 17 emas, 15 perak, dan juga 35 perunggu. Dan tetap Vietnam di posisi teratas dengan memperoleh 41 emas, 33 perak, dan 31 perunggu. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Bang Effendi Syahputra, juga sudah bergabung bersama kami Ferry Kono, Ketua Tim Indonesia di SEA Games 2021. Selamat sore, Mas Ferry. Sore, Aprilia. Baik. Bang Effendi, selamat sore. Sore, Mas Ferry. Baik, ini rupanya ada senyum bahagia dari Mas Ferry. Melihat senyum ini pasti ada kabar bahagia juga. Bisa diinformasikan bagaimana sepak terjang atlet-atlet kita di SEA Games 2021? Ya, perlu saya update bahwa hari ini, sekarang ini posisi Indonesia ada di peringkat kedua dengan 15 medali emas. Dan itu beberapa cabang olahraga yang sudah bermain juga anak-anak all out memberikan sehingga kita berada di atas Thailand kembali. Jadi dalam beberapa hari mendatang ini persaingan antara Thailand, Filipina ini cukup sengit. Saya baru saja kembali, ini sampai serak suaranya. Saya baru saja kembali dari golf, di mana akhirnya atlet putra kita, Amadeus Yoyo panggilannya, bisa memberikan medali perak di cabang olahraga golf untuk tim Indonesia. Itu merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi atlet-atlet junior kita, Mbak April, ini sekarang prestasinya keren-keren. Luar biasa sekali, kita apresiasi sekali. Ada tanggapan mungkin atau dari Bang Effendi? Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat buat Pak Ferry dan seluruh kontingen. Pak Ferry terutama sebagai CDM. Selamat buat kita apresiasi sekali. Saya juga baru tahu golf dapat medali, ini luar biasa. Biasanya langganannya Thailand sama Filipina. Sekarang kita dapat golf. Ya, luar biasa lah. Saya apresiasi Mbak Aprilia sampai sejauh ini sepak terjang Indonesia memenuhi apa yang menjadi keinginan Pak Presiden ya. Walaupun tidak ditargetin, tapi beliau pengennya peringkat 3 dari kode-kodenya. Jadi saya pikir ini harus bisa dipertahankan karena ada begitu banyak pertaruhan sebenarnya ketika memberangkatkan tim, riuh isu sinyalemen di tanah air. Memang ini menjadi tantangan tersendiri yang harus menjadi pertaruhan buat Kemenpora, terutama KOI dan KONI sebagai pelaksana teknisnya, terutama soal keberangkatan cabur, ada yang tidak berangkat, ada yang berangkat. Jadi yang pertama apresiasi dulu, yang kedua saya pikir mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa masuk 3 besar lah. Ini sebuah prestasi. Setelah beberapa SEA Games kita selalu terdampar di peringkat 4 dan peringkat 5. Mudah-mudahan SEA Games kali ini walaupun tidak ditargetkan, kita bisa masuk 3 besar dan bisa muncul lagi kejutan-kejutan seperti golf ini di beberapa hari ke depan. Baik, saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, apakah hari ini ada kemungkinan lagi perolehan medali untuk Indonesia tambahan?
Ya kita, saya baru aja dikabari kita dapat lagi di Wushu. Dan nanti sore ini atletik dan akuatik bermain. Jadi sekarang saya dari lapangan golf sekitar 1 jam menuju ke Hanoi untuk menyaksikan atlet kita yang akan tampil di akuatik. Dan saya harapkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, doanya pasti itu menjadi faktor penyemangat sehingga atlet kita bisa menunjukkan prestasi terbaik mereka. Walaupun tim Indonesia ini hanya main di 318 nomor dari 526 yang dipertandingkan, tapi karena sekarang skemanya sudah skema baru, sehingga semua atlet yang dikirimkan itu semuanya punya peluang untuk mendapatkan medali. Jadi mereka adalah atlet terbaik kita yang telah diseleksi oleh induk cabang olahraga untuk kemudian direview oleh Kemenpora, dan insya Allah apapun hasilnya nanti mereka adalah atlet-atlet yang berjuang untuk bangsa, sehingga kita perlu apresiasi kerja berat mereka. Baik. Salah satu cabang olahraga favorit yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas yang mengikuti SEA Games adalah cabang olahraga sepak bola yang saat ini sedang berlaga. Indonesia melawan Myanmar. Informasinya di paruh pertama Indonesia unggul di 3-0. Mas Ferry, betul ya? Ya, ini akan menjadi final yang lebih dulu. Karena kita kemungkinan ketemu Malaysia dan Vietnam ketemu Thailand. Ini sebenarnya untuk sepak bola ini ada 2 partai final yang seru sekali. Insya Allah didukung terus sehingga kita bisa lolos terus sampai ke final. Baik, persiapan yang dilakukan oleh cabang olahraga yang kompeten untuk bisa menghasilkan medali apa saja sih, Mas Ferry? Saya pikir mereka serius semua lah ya. Kita di sini di tim Indonesia kita hanya ingin memastikan bahwa para atlet kita mendapatkan layanan yang terbaik. Di satu sisi juga ada faktor-faktor non teknis karena mungkin kelalaian dari panitia atau hal-hal yang sifatnya miskoordinasi. Itulah tugas kami. Jadi kita ingin memastikan atlet kita fokus untuk kemudian tidak mikir hal lain. Saya ambil contoh yang golf tadi. Kemarin tuh mereka sebenarnya peringkatnya masih jauh di bawah. Saya tanya sama manajernya, kira-kira besok bagaimana? Ya mudah-mudahan mereka main lepas. Perlu apa? Kita kangen makanan Indonesia. Sesederhana itu. Jadi kemudian dari Hanoi kami kirimkan makanan Indonesia dan ya mereka bisa bermain lebih rileks dan alhamdulillah hasilnya baik. Saya tanya tadi apa kira-kira yang bikin kamu bisa? Kita itu tadi itu sebenarnya peluangnya medali. Jadi partainya playoff. Kita dengan Malaysia menyingkirkan Thailand. Jadi sebenarnya medali emas itu udah bisa juga di tangan, tapi kita tidak terlatih atlet kita untuk playoff, jadi kayak babak perpanjangan waktu gitu ya. Oke. Dan setelah saya tanya, apa yang bikin kamu ini? Ya Om, tadi malam alhamdulillah dapat makanan Indonesia, itu saya normal lagi. Jadi penyemangat tersendiri ya, Mas Ferry, Ya, untuk para penyemangat atlet tersendiri. kita. Luar biasa. Bang Effendi sebagai salah satu yang aktif di dunia persepak bolaan Indonesia melihat U23 kita yang berjuang saat ini dan unggul di atas Myanmar. Apa harapan Anda? Ya tentu saya bilang ini cukup surprise karena di awal udah banyak nih publik-publik yang udah maki-maki apa, saya pikir belum melihat sentuhan Sintayong sesungguhnya. Saya termasuk Sayangnya itu Mas. saya sampai buat status di story kalau kalah omongannya 3 hari 3 malam, tapi kalau menang cuma 3 jam aja di pasar. Nah, jadi saya ucapin selamat sekali lagi, Sintayong tetap seorang pelatih berkelas dunia, bertangan dingin. Dia tidak larut dalam tekanan publik. Kalah lawan Vietnam, dia buktikan setiap pertandingan menang terus, menang besar malah ya. Ketika Vietnam cuma bisa seri sama Filipina, kita malah ngebantai Filipina. Ketika Vietnam itu kesusahan mengalahin Myanmar sampai menit-menit terakhir, kita bisa menang sampai sekarang 3-0 gitu kan. Yeah. Jadi saya pikir saya cukup punya keyakinan memori SEA Games 91 kita meraih emas sangat terhampar luas di depan kita ya. Saya melihat mudah-mudahan kita ketemu Vietnam lagi di final. Mudah-mudahan kita bisa balas dendam lagi ke Vietnam. Tapi yang paling penting 45 menit ke depan kita amankan, dan pertaruhan harga diri kita sama Malaysia insya Allah kalau ketemu di semifinal nanti harus kita menangkan. Gitu. Amin. Jadi masalahnya udah bukan bola lagi, itu harga diri bangsa. Itu marwah. Harga diri ya.
Baik, baik. menang melawan Malaysia itu bisa menjadi pemaaf kalaupun Indonesia peringkat 4, peringkat 5. Tapi bolanya harus menang untuk berjuang. Bicara tadi soal Emas harus bola. Mas Ferry katakan begitu. Ini olahraga pada saat SEA Games ini bisa apapun bisa terjadi. Bahkan tadi hal-hal yang tidak mungkin pun di golf kita juga bisa meraih prestasi. Nah, ini berlaku juga tidak sih Bang Effendi di sepak bola yang mana kita tahu tim U23 ini saat ini sedang berjuang. Kira-kira seberapa besar potensinya kita bisa masuk ke final? Oh, sangat besar, Mbak. Kalau kita lihat tim yang diturunkan sekarang ini rata-rata adalah tim yang kemarin main di Piala AFF. Kita tahu kita masuk Piala AFF melawan Thailand di final itu menurunkan pemain-pemain muda, dan ini sekarang berapa besar persen pemainnya sekarang ada di tim ini. Jadi potensinya cukup besar. Malah kita sebenarnya agak kaget kita kalah sama Vietnam di awal. Walaupun sebenarnya ada gangguan-gangguan non teknis, lapangan yang dikasih untuk latihan jelek, ada pressure psikologis. Kita paham lah kalau melawan tuan rumah, apalagi Vietnam dalam tanda kutip, kita tahu pressure mereka itu kepada kita luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini tracknya sudah kembali lagi, kita udah menang, bagus, mainnya bagus terus, bahkan dipuji terus kita mainnya. Ini membuat ketakutan juga biar setiap lawan yang hadapi kita. Malaysia udah pasti takut ngadapin kita. Nah kan, nanti di final kalau ketemu Vietnam lagi, pasti mereka ngeri ketemu kita. Karena udah beda nih. Indonesia yang mereka kalahkan di pertama, sama Indonesia yang insya Allah nanti ketemu di final, pasti akan beda. Motivasi beda, semua beda. Kita lihat anak-anak ini, anak-anak muda ini luar biasa. Main-main, pemain-pemain yang biasa bermain dengan iklim Eropa, seperti Egy, Witan, luar biasa main. Asnawi. Kita berharap, seperti yang saya katakan tadi, emas sepak bola itu buat orang Indonesia kayaknya jauh lebih berharga, Mas, daripada itu. Oke, kita doakan bersama. Mas Ferry, kalau tadi dikatakan makanan Indonesia bisa menjadi penyemangat. Nah, tadi dikatakan kalau tim Indonesia U23 ini sempat kalah melawan Vietnam, tuan rumah di sana. Sebenarnya apa yang terjadi di lapangan? Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu? Ya, saya pikir itu juga akumulasi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Effendi, bahwa persiapan kita dengan sarana yang disiapkan oleh panitia memenuhi syarat yang untuk kemudian kita upayakan adanya perbaikan. Dan tentu di pertandingan pertama memang mungkin masih ada mental block. Ini terjadi juga di atlet-atlet kita di cabang-cabang olahraga lain. Tapi ketika mereka sudah menemukan performanya, mereka menemukan kembali kepercayaannya, saya yakin atlet kita ini kelasnya kelas dunia semua sebenarnya. Hanya saja mereka punya masalah mental. Disitulah yang harus menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita sesama anak bangsa, apabila ada atlet kita, contoh atlet kita yang tampil di Thomas itu semua kelas dunia. Tapi ketika mereka menghadapi India, hal-hal seperti itu terjadi. Jadi saya berharap semua pencinta badminton jangan pernah mengerdilkan upaya mereka, apapun itu mereka sudah berjuang. Namanya kompetisi olahraga, ada menang ada kalah, nggak mungkin kemudian menang terus ya. Sehingga bagaimana caranya mereka kita pulihkan kembali semangatnya, mentalnya, sehingga di pertandingan berikut, di kejuaraan berikut, di multi event berikut, mereka bisa menampilkan performa terbaik. Kalau kata pepatah awam, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, betul ya Bapak-Bapak ya? Saya terakhir ke Mas Ferry. Mas Ferry, saat ini masih berlangsung begitu ya SEA Games 2021. Apa yang paling dibutuhkan oleh atlet-atlet yang saat ini berjuang? Ya sekarang ini tentu atlet kita butuh dukungan supporter, itu paling utama. Walaupun kita ketahui bahwa penduduk Indonesia yang ada di Hanoi tidak banyak, jumlahnya hanya 200 orangan saja gitu. Saya bilang sama Pak Dubes, di seluruh Vietnam 600. Saya bilang sama Pak Dubes rombongan yang saya bawa 700 orang, artinya bobot saya lebih besar daripada Pak Dubes. Nah, bagaimana kita memobilisasi supporter, termasuk kami-kami, karena kehadiran dari tim CDM, dari para bapak-bapak cabang olahraga itu sebenarnya sangat dinantikan oleh para atlet kita yang sedang berjuang. Namun dengan terbatasnya jarak yang sangat jauh, terbatasnya sumber daya, kita memang tidak mampu untuk mendampingi setiap atlet kita yang tanding. Untuk itu, siaran televisi, saya berterima kasih kepada MNC yang menyiarkan, itu paling tidak bisa mengobati. Karena mereka apapun sedang bertanding dan mereka ingin dilihat, didukung, dan juga tentu didoakan oleh seluruh orang-orang yang mereka cintai. Baik, jadi dukungan dan doa adalah support
yang sangat berarti bagi atlet kita yang saat ini sedang berlaga di SEA Games 2021. Kita doakan bersama agar Dan Mbak April, Ya. di anu ini ada yang paling mahal. ya Pak Yang paling mahal adalah tidur. tidur ya, istirahat. Baik, Jam, baik. waduh. Baik, Mudah-mudahan jaga ini kesehatan juga untuk Mas Ferry ini. Rupanya suaranya kasih. hampir hilang ini untuk mengawal atlet kita di SEA Games 2021 begitu ya. Tidur yang cukup Mas Ferry supaya tetap bisa mengawal kasih. teman-teman atlet. Terima kasih banyak Terima juga kasih. Bang Effendi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore Sama-sama, Bapak-Bapak. sukses Mas Ferry. Salam Terima sehat kasih. selalu Dan semuanya. Kalau Iya, Bang. April, kalau tadi kata Mas Ferry ada tambahan dari support, kalau Ya. menurut saya harus ada tambahan satu lagi. Apa itu? Bang? Bonusnya harus jelas. Bonusnya harus jelas. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Jadi, yang konsen olahraga. Oke, Iya, jadi bonusnya harus headline jelas. itu ya, bonusnya juga harus jelas supaya menjadi penyemangat juga. Terima Iya, kasih iya. Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Baik, selamat sore. selamat Mas Ferry. Semangat.